Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, ini di sini mohon maaf saya buat tutorial tentang roket air. Ini karena permintaan untuk MPLS dan ini bisa digunakan untuk pembelajaran melalui mobil atau HP Android kalian dari rumah untuk bagaimana cara membuat roket air, khususnya roket air dengan botol Sprite untuk keperluan kompetisi roket air. Dan alhamdulillah setelah kita SMP Islam Terpadu PABB sejak tahun 2011 kita udah 8 kali menjadi delegasi Jawa Tengah ke tingkat nasional, yaitu kompetisi roket air nasional di bawah penyelenggaraan PPIPTEK. Dan alhamdulillah 3 tahun berturut-turut ini kita menjadi juara 1 Jateng dan DIY, dan alhamdulillah setiap kita pulang itu selalu membawa piala, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah terkumpul lebih dari 70 piala roket air di sekolahan kita ini. Nah, kenapa kita dari tim MPLS atau kesiswaan ini menunjuk salah satu tutorialnya untuk membuat roket air agar brand ini tetap terjaga dan sekolahan kita tetap menjadi juara roket air sampai ke tingkat internasional tentu targetnya. Nah, alhamdulillah tahun 2014 kita merupakan salah satu delegasi internasional dari Indonesia, salah satu perwakilan Indonesia untuk mengikuti ajang kompetisi roket air tingkat internasional di Jepang saat itu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini apa saja bahannya untuk membuat roket air itu. Sebelum lanjut kita ke tutorial, mohon klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya untuk mendukung berkembangnya channel ini. Dan di sini alhamdulillah saya bangga sekali memakai kaos ini. Ini kaos kompetisi roket air, saya ambil yang warna oranye dari tahun 2016 ini. Ini daftar kaos pendamping roket air nasional tahun 2016 dari PPIPTEK. Dan kehormatan sekali saya ditunjuk lagi untuk membuat tutorial ini untuk membagikan ilmu kepada anak-anakku semua yang telah bergabung menjadi keluarga besar SMP Islam Terpadu PABB tahun 2020-2021 ini. Kalian angkatan ke-16 dan target semoga dari antara kalian besok ada yang menjadi juara roket air sampai ke tingkat internasional. Amin, amin. Oke, kita lanjut aja. Tutorialnya pertama, kita butuhkan alat dan bahan untuk pembuatan roket itu sendiri. Tentu untuk kepentingan kompetisi saat ini yang ditunjuk adalah pakai botol, mohon maaf ini nyebut merek Sprite karena sebelumnya itu pakai Pepsi yang lebih body streamingnya lebih bagus, tapi produksi sudah tidak ada di Indonesia. Akhirnya kemarin PPIPTEK beralih ke botol ini. Nah, untuk membuat satu roket itu minimal kita membutuhkan 2 botol Sprite bekas ini. Nah, selain itu nanti ada lakban dan double tip. Lakban sebenarnya yang lebih besar bisa, ini tapi kami pakai yang kecil untuk nanti merekatkan sayap dan menyambung bodi roket, serta di sini ada double tip untuk merekatkan sayap juga. Selain itu nanti ada malam atau pastelisin, ini sebagai pemberat di fin atau nosnya, di nos dari roket ini, sehingga saat diluncurkan bisa jatuh ke bawah. Nah, tentu yang lebih penting atau paling penting di sini adalah bahan roketnya, sayap roketnya. Bahan sayapnya itu menggunakan infraboard. Ini kalau kita beli di toko buku namanya infraboard, atau banyakan kakak-kakak kelas kalian nyebut ini fiber. Tapi kalau kita nyebut fiber di toko buku itu bingung, tahunya ke toko bangunan. Dan ini namanya infraboard, biasanya digunakan untuk anak-anak teknik, arsitek maupun sipil untuk membuat maket. Nah, ini infraboard. Warnanya boleh sesuai selera kalian, ini berwarna-warni biasanya. Terus alat yang kita gunakan itu tadi bahan, kita ada satu penggaris untuk nanti memotong dan menggaris pembuatan sayap, serta cutter atau silet dan gunting atau sketcher. Nah, di sini yang pertama kali dilakukan dalam membuat roket air, pertama kalian membentuk pola sayap. Nah, untuk pola sayap sebenarnya kita udah baik sekali, ini ukuran di sini. Ini nanti tempat duduk sayap di sini. Ini ukuran plastik ini sebisa mungkin kita sesuaikan ini. Kalau kita buat bentuknya seperti ini. Nah, bentuk segitiga
Nanti pertama kali dari ujung bawah posisi, ingat ini alur dari infraboard ini seperti kardus. Kalian untuk uji coba boleh menggunakan kardus, tapi untuk kepentingan kompetisi ini dianjurkan sekali kalian biasakan menggunakan infraboard ini, karena kedepannya kalau udah lomba kalian juga akan menggunakan ini. Nah, ini ada alur horizontal di infraboard seperti kardus di sela-sela ini, itu nanti posisinya seperti ini. Nah, ini posisi potongnya seperti ini. Nah, kalau saya tempelkan di sini, nah bentuknya ini ambil 5 ke atas, 5 strip ke atas. Sini ada 5 strip ke atas, terus potong segitiga, bentuk segitiga seperti ini. Dengan alas segitiga, ini 7 cm, alas segitiga 7 cm dan tingginya 6 cm. Serta ke bawah ditambahi ada 5 strip. 5 strip ini nanti tujuannya untuk membuat dudukan ke bodi roket. Nah, jadi nanti terpasangnya seperti ini. Oke. Dan setelah kalian bentuk seperti ini dibelah. Ini bisa disebelah seperti kardus, tinggal dipakai cutter, dibelah. Nah, tinggal dibuka, setelah dibelah, buka. Ini cutter untuk membelah ini. Nah, seperti ini. Terus ini nanti masing-masing ini dikasih double tip untuk menempel ke bodi roket ini. Oke, ini langkah pertama. Berarti pembuat sayap saya anjurkan bentuk segitiga seperti ini. Dengan tadi alas segitiganya 6 cm, 7 cm dan tingginya 6 cm dan dibuka seperti ini. Nah, ini nanti untuk jumlah sayap kalian bisa menentukan sendiri. Tapi kami anjurkan untuk jumlah sayap itu akan lebih stabil, yaitu 4. Kalian jadi membuat 4 sayap nanti. Ini yang akan dipasang ke masing-masing bagian atau 4 sisi roket tersebut. Nah, nanti itu. Nah, berikutnya ini tinggal di bagian ini kan nanti ada sela-sela dari bagian partisi yang agak tidak rapi, itu dirapikan pakai gunting. Tinggal kamu tempel di alas yang keras, ujung gunting ini ditekan gitu, diseret, ini akan jatuh sendiri. Usahakan jangan pakai potong kecil-kecil gini, karena beberapa kakak kelas kalian, pengalaman kami, kalau motong gini maupun pakai cutter isi seti itu akan rusak dan banyak ini malah berlubang. Nah, itu kelemahannya. Tapi kalau emang kalian yakin itu tidak akan berlubang, kalian lakukan pakai sisetnya. Tapi Pak mau lanjutkan karena pengalaman bertahun-tahun yang pakai cara seperti itu ngalahnya sobek dan tersiset, akhirnya masangnya di sini tidak rapi. Oke. Nah, berikutnya ini tinggal ditekan shred pakai ujung gunting, atau tidak harus pakai gunting, tapi ini bahan yang keras. Ini untuk menekan agar ininya menjadi rata. Nah, setelah rata seperti ini dibuka semuanya keempat-empatnya. Baru setelah itu kita tempeli lakban atau double tip, kita tempel buat double tip. Ini agar nanti bisa merekat ke bodi roket. Nah, kita ambil ukuran, berarti ini 7 cm, kita langsung tempelkan ini 7 cm-an. Dari masing-masing kita tempeli di bagian sayap kanan kirinya. Kalian motongnya yang rapi ya, biasakan rapi. Nah, ingat, ini nanti lihat video ini dulu sambil nanti bahannya yang tepat. Kalau misalkan kalian masih salah membeli bahan atau kebingungan mencarinya di mana, ini cariin perabot ini bisa di toko buku. Kamu tidak nunjuk merek toko buku mana, tapi di Semarang insya Allah di semua toko buku sudah tersedia, namanya infraboard, bukan fiber tapi infraboard. Nah, kalau nembung fiber kadang bingung si penjaga tokonya, karena fiber itu biasanya gunakan untuk buat shading di pagar maupun di kanopi, itu fiber. Bahan fiber itu bahannya dari fiber. Itu kalau di toko bangunan keluarnya. Dulu Pak Mul pas pertama kali nyari muter-muter ini namanya fiber, wah bingung. Tapi ternyata setelah tahu namanya ternyata infraboard, itu beli dan udah gampang. Di toko buku di Semarang yang terbesar kalian tahu sendiri, di sana banyak.
satu lembar itu harganya 25 kalau nggak naik, 25.000. Kalian bisa beli satu lembar aja, ini bisa kalian gunakan sampai 3 tahun kalau kalian emang hemat. Dan 3 tahun penggunaan pembuatan roket saat di PABP nanti yang lolos ke ekstra roket air, karena mohon maaf ekstra roket air ini udah kami lebur menjadi ekstra science project, dimana di situ nanti ada care science dan ada ekstra roket air. Dan tujuannya dari science project itu targetnya setiap anggota bisa lolos lomba sampai tingkat internasional. Nah seperti ini posisi, dikasih double tip dan nanti tinggal ditempelkan ini. Oke, sebisa mungkin sebelum kalian mahir, ini tempelan ini jangan hilang dulu, karena ini nanti untuk ngepas ke biar lurus, sayapnya biar lurus. Tapi agar kuat emang pekat, sebaiknya nih dilepas. Tapi anjuran saya untuk membuat feeling kalian main ini jangan dulu, nanti tinggal perekatannya ditambahi lakban aja. Oke, gitu nggih. Nah, ingat berikutnya ini ada 2 botol. Satu botol ini yang dipotong dan satu botol pertahankan, singkirkan agak jauh dulu, jangan sampai berlubang karena ini sebagai body roket nanti. Karena saat kompetisi, dimana saat misalkan body roketmu bocor, itu roket tidak boleh diganti dan biasanya diskualifikasi. Dan saat bocor itu sudah tidak bisa diluncurkan lagi, karena dengan tekanan tinggi saat dipompa, bocor sekecil apapun 1 titik jarum itu akan berakibat fatal. Oke, jadi satu botol biarkan dulu, jangan sampai dipegang atau berlubang. Nah, yang satu ini dipotong nanti sebagai ujung yang akan dikasih pemberat alam ini. Nah, motongnya di mana, Pak? Motongnya di sini, bagian bawah ini udah ada alur, ada garis melingkar cetakan botol, itu tinggal potong pakai cutter. Nih, kalau cuttermu tajam itu akan gampang sekali. Nah, tinggal ini melingkar, dipotong melingkar. Ya, kerapian nanti pengaruh terhadap peluncuran, karena dengan kalian membuat rapi itu pemasangan akan lebih plek dan gampang. Itu akhirnya merekatnya juga kuat, jadi saat diluncurkan peluang untuk rusak atau jatuh itu lebih terminimalisir. Nah, yang satu ya, ingat satu seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Nah, lanjut. Di sini sebelum dipasang, nanti model masangnya ini. Nah, sebelum dipasang kasih pemberat dulu di ujungnya agar saat diluncurkan itu jatuh. Ini yang disebut dengan nose rocket nanti. Seberapa, Pak? Nah, anjuran kami ini nanti pas lomba itu pakainya massa. Nah, ada berapa massanya? Kita nanti di video berikutnya yang saat uji coba massa untuk jarak luncur 80 meter akan kami tampilkan di video berikutnya. Oke, di sini saya ambil separuh dulu aja. Ini kita tanpa memperhitungkan massa dulu ya. Nah, karena tutorial ini hanya untuk pembuatan roket untuk keperluan kompetisi dengan botol Sprite. Nah, ini segini separuh malam. Nah, biasanya jatah dalam pembuatan roket air cuma di jatah ini. Ingat, kayak gini tinggal dimasukkan sini, tadi kan udah lubang, masuk sini, ditekan. Oke, tekan yang kuat. Saat nekan, usahakan ini ingat, karena ini berguna sebagai pemberat dan istilahnya kalau di roket atau di benda yang akan bergerak itu ada istilah body streaming, atau nanti istilahnya di titik beratnya atau rigid body. Nah, di sini kalian buatnya ujungnya ini harus rata ya. Lingkarnya untuk kamu ratakan. Kalian ratakan. Ini sampai ada lubang kayak gini nanti juga pengaruh terhadap posisi titik berat atau rigid bodinya. Nah, ini jadi kalau ada lubang ini usahakan sampai bawah. Ditekan sampai bawah. Sampai benar-benar mampet di bawah. Tutup paling ujung. Baru nanti samping-sampingnya diratakan. Nah, seperti ini. Ini kalau udah rata, berikutnya tinggal nih anggap aja udah rata ya. Nah,
udah rata di sini, kita lebih aman ini taruh dulu. Setelah ditaruh kalian masang ini dulu. Masang ini atau gini, maaf, ini pasang dulu. Plek. Nah, di sini kan tinggal. Nanti ini hubungannya dengan kerataan, tinggal kalian ditaruh di tempat rata, digelundungkan. Maaf, jalankan gitu. Nah, kalau itu udah ada jalannya, udah lurus, muternya udah lurus, itu berarti roket kalian kalau sudah lurus. Tapi ada gelombang-gelombang, berarti itu belum lurus. Nah, itu indikatornya. Berarti langkah berikutnya yaitu kalian ini lakban, pakai double tipnya. Double tip, maaf, lakban yang apa ini? Lakban transparan. Nah, selama latihan besok Pak mau lanjutkan kalian bahan-bahan ini Pak mau standarkan sesuai kompetisi nasional. Jadi bahan yang digunakan saat latihan nanti usahakan sama seperti pas saat lomba. Jadi pas lomba tidak kaget. Ini karena pengalaman dulu awal-awal kita pakai lakban yang hitam dan ternyata lakban hitam yang kaku itu, dan ternyata setelah sampai di lokasi lomba, astagfirullah, pakainya hanya lakban bening dan tidak boleh menambah bahan yang lain. Gunakan dada kalian untuk menahan. Ini tinggal ditingkatkan. Nah, itu akan sangat mudah sekali. Nah, ya, cukup 3 kali lingkaran kalau pakai lakban kecil, 3 lingkaran lakban, dan setelah itu digunting. Ya, hati-hati dalam penggunaan alat nih, karena kita menggunakan bahan atau benda tajam, cutter dan gunting. Itu kalian hati-hati. Nah, posisinya seperti ini. Oke, posisi sudah seperti ini. Tadi digelundungkan sini. Mohon maaf saya singkirkan. Ini tinggal dijalankan gini. Kalau jalannya udah lurus, itu berarti roket kalian udah lurus. Lihat. Nah, bahan ini ingat, nanti bagian bawah nih, ini ujung roketnya nos. Nah, tinggal kita langkah terakhir yaitu masang sayap. Oke, ini lepas dulu double tipnya. Double tip kalian lepas, tinggal dipasang. Ingat, masang sayap ini paling krusial pada kompetisi roket, yaitu di pemasangan sayap. Ingat tadi ada ini, udah ukurannya sama, hingga posisi jangan kebalik. Kemarin Pak Mol ngateh di Jawa Timur, ternyata ini ada yang masang kebalik lagi. Ingat, ini gunakan alur titik-titik ini nanti sebagai pelurus untuk pemasangan sayap kalian, karena posisi sayap ini sangat menentukan nanti luncurannya. Nah, ini sayap pertama gini, ya. Nanti double tip. Nah, seperti ini ya. Nah, udah seperti ini. Ini sayap pertama. Lihat garis ini, garis titik-titik di botol roket ini sebagai pelurus di sayapnya ini. Oke. Nah, langkah berikutnya untuk sayap berikutnya pemasangan nih. Itu ingat, pemasangannya harus urut dan jangan sampai keliru. Nanti kalau keliru langkahnya kadang terjadi pemasangan yang tidak rata. Saat dipasang tidak rata, nanti luncurannya juga akan kemana-mana, karena begitu meluncur ke atas, di atas nanti lawan kita adalah angin, dan kita harus perlu doa emang lawan angin ini ciptaan Allah. Kita harus terus berdoa saat lomba itu. Kalau begitu melencong dikit, itu akan melencongnya jauh sekali. Nih ya, ini ujung sini berarti lurusnya sini. Tinggal kita pasang lagi. Oke, bisa diikuti. Nah, ini pastikan atas dan bawah udah lurus seperti ini. Oke, pasangannya seperti ini, dan baru sisi sebelahnya kita pasang nanti. Nah, kenapa Pak Mul anjurkan bentuk sayap seperti ini? Nanti saat meluncur ini kalian coba berbagai macam sayap. Ini karena udah eksperimen dari tahun 2011 kita berbagai bentuk sayap, dan ini sayap kedua yang sering kami pakai. Itu nanti ada bentuk 2 sayap yang sering kami pakai, tapi kami standarkan
Karena lomba kita ngirim berbagai, atau maaf banyak delegasi yang kita kirim, dan itu kalau sayap tidak seragam nanti kita setelan untuk peluncuran itu juga susah. Itu sebenarnya salah satu kunci di sekolahan kami juga gitu. Nah, mohon maaf, ini bukan rahasia untuk juara, sekaligus untuk teman-teman roket air dimanapun berada. Nah, oke, udah 3 terpasang. Satu lagi ini berikutnya, ini untuk sayap terakhir, sama tinggal bagian ujung satunya. Ya udah terpasang semua seperti ini bentuknya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian masangnya bisa lurus raket, ini udah nggak perlu lakban atau double tip lagi. Ini cuma segini, tapi lebih amannya ini nanti bagian sisi ini dikasih double tip. Mohon maaf, kok double tip, lakban. Nah, biar lurus, biar lebih raket lagi. Oke, ini tinggal tahapan terakhir, tinggal dikasih kayak gini. Ini posisi ini tinggal di atasnya. Nah, oke, plak kayak gini, lakban kan. Ini kalau pakai lakban yang besar nih, langsung kedua ini bisa ketutup dan akan jauh lebih cepat. Nah, ini langkah terakhir kayak gini, dilakbankan gini. Ini ada lakban yang transparan. Ini karena kita pas lomba besok kalian juga pakai transparan. Oke, kiranya seperti ini udah jadi roket. Nah, untuk kompetisi ini tinggal ditimbang berapa masanya, karena nanti dengan massa itu berpengaruh dengan tekanan kita nanti pakai nozzle, yang namanya nozzle dimasukkan sini, dimasukkan ke peluncur. Oke, nah tentang uji coba luncur dengan menggunakan botol Sprite variasi massa itu akan kami tampilkan di video berikutnya. Oke, kiranya semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian, terutama para pencinta roket, dan harapannya kita Indonesia bisa membuat peluncur roket, bahkan dari kalian bisa menjadi astronot atau ahli roket yang bisa go internasional dan bahkan ke luar angkasa. Oke, ingat terakhir pesan kami, jangan lupa tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Oke, untuk mendukung channel ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.